Shalom, perkenalkan nama saya Claudia Victoria Alicia dengan NIM 4422104. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pergaulan dalam kekristenan. Pergaulan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan setiap manusia. Sejak kecil hingga dewasa, kita selalu hidup berdampingan dengan orang lain. Kita memiliki keluarga, teman, rekan kerja, tetangga, dan berbagai komunitas. Pergaulan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara kita berpikir, cara kita berbicara, bahkan karakter setiap orang. Salah satu ayat yang sering menjadi dasar adalah 1 Korintus 15 ayat 33 yang berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Ayat ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang dekat dengan kita akan memberikan pengaruh yang baik maupun buruk. Jika kita terus-menerus berada dalam lingkungan yang mendorong kita berbuat dosa, lama-kelamaan hati kita dapat menjadi tumpul terhadap kehendak Tuhan. Namun bukan berarti kita hanya boleh berteman dengan sesama orang Kristen. Yesus sendiri bergaul dengan berbagai kalangan masyarakat. Ia makan bersama pemungut cukai, berbicara dengan orang Samaria, bahkan menerima orang-orang yang dipandang berdosa oleh masyarakat. Tujuan Yesus bukan untuk mengikuti kehidupan mereka, tetapi untuk membawa kasih, pengampunan, dan keselamatan kepada mereka. Dari teladan Yesus, kita belajar bahwa orang Kristen harus mampu bergaul dengan siapa saja tanpa kehilangan identitas sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipanggil untuk mengasihi semua orang, menghormati semua orang, tetapi tetap teguh memegang nilai-nilai firman Tuhan. Dalam pergaulan sehari-hari, ada beberapa prinsip yang dapat kita pegang. Pertama, pilihlah teman yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Teman yang baik bukanlah teman yang selalu menyetujui semua keinginan kita, tetapi teman yang berani mengingatkan ketika kita melakukan kesalahan. Teman sejati akan mendukung kita untuk bertumbuh dalam iman, rajin beribadah, hidup jujur, dan juga menjauhi dosa. Kedua, jadilah pengaruh yang baik bagi orang lain. Dalam Matius 5 ayat 16, Yesus berkata bahwa terang kita harus bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Artinya, melalui sikap, perkataan, dan tindakan kita, orang lain seharusnya dapat melihat kasih Kristus. Sebagai contoh, ketika teman-teman bergosip, kita memilih untuk tidak ikut menyebarkan cerita yang belum tentu benar. Ketika banyak orang memilih berbohong demi keuntungan pribadi, kita tetap memilih berkata jujur. Ketika orang lain membalas kebencian dengan kebencian, kita belajar mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita. Ketiga, jaga perkataan kita. Banyak hubungan rusak bukan karena tindakan besar, tapi karena kata-kata yang melukai. Efesus 4 ayat 29 mengajarkan agar jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, melainkan perkataan yang membangun dan memberikan kasih karunia kepada mereka yang mendengarnya. Orang Kristen seharusnya dikenal sebagai pribadi yang membawa damai, bukan yang memperkeruh suasana. Keempat, bergaulah dengan kasih dan kerendahan hati. Filipi 2 mengajarkan agar kita tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Dalam pergaulan, kita belajar menghargai perbedaan, mau mendengarkan, tidak merasa diri paling benar, dan siap mengampuni ketika terjadi konflik. Pergaulan yang sehat juga berarti memiliki batasan yang benar. Tidak semua ajakan harus diterima. Ada saatnya kita harus berani berkata tidak ketika diajak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Memang tidak selalu mudah, karena terkadang kita takut dijauhi atau dianggap berbeda.
Namun lebih baik kita kehilangan penerimaan dari manusia daripada kehilangan damai sejahtera karena melanggar kehendak Tuhan. Sebaliknya, jika kita memiliki pergaulan yang baik, kita akan saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling membantu untuk tetap setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya penting bagi setiap orang percaya untuk aktif dalam persekutuan, baik di gereja, kelompok kecil, maupun komunitas pelayanan. Di sana kita bertumbuh bersama dan saling menopang ketika menghadapi tantangan hidup. Sebagai penutup, marilah kita mengingat bahwa Tuhan tidak meminta kita mengasingkan diri dari dunia, tetapi hidup sebagai saksi Kristus di tengah dunia. Kita boleh berteman dengan siapa saja, mengasihi semua orang, dan menghormati semua orang. Namun, kita harus tetap menjaga iman, karakter, dan kekudusan hidup kita. Kiranya melalui pergaulan kita, orang lain dapat melihat kasih Kristus sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mana ini?